Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novirianti, Stambuk A22118077 dari kelas D, Program Studi Pendidikan Biologi. Video ini dibuat secara daring, tempatnya di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, Ibu. Sehat. Ini kalian di rumah semua atau ada yang di luar? Di rumah, Di Ibu. kos, Ibu. Kalau ada yang di luar, tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta dulu kepada perwakilan kelas untuk memimpin doa. Saya, Ibu. Marpuah. Silahkan Marpu. Baiklah, teman-teman. Sebelumnya, Ibu mohon saya kasih menyala kamera. Soalnya kalau kasih menyala kamera, dia tak kancing-kancing, Ibu. Tidak kenal. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita sudah, Ibu. Ya, terima kasih pada dulu ini. Hadir, Bu. Adri, Hadir, Bu. Nur Alim, Hadir lagi, Bu. iya Marpuah, hadir. Hadir, Ibu. Hadir. Jenny. Hadir, Ibu. Baik, langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini. Sebelumnya Ibu tanya dulu, ada yang tahu tidak materi yang akan kita bahas hari ini? Materi apa? Tidak tahu, Ibu. Bu. Yang lain? Belum tahu, Ibu. Tahu, Ibu. Baik, kalau belum ada yang tahu, Ibu akan share screen PPT. Kalian bisa lihat nanti di situ. Sudah lihat materinya? Sudah, Ibu. Jadi kita akan belajar materi apa hari ini? Struktur dan fungsi pernapasan manusia, Pernapasan sih. Ya, jadi kita akan belajar tentang struktur dan fungsi pernafasan pada manusia. Sebelum itu, ada yang tahu tidak pengertian pernafasan itu apa? Saya, Ibu. Ya, Henirin, apa? Pernapasan adalah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida, Ibu. Itu. Ya, baik. Yang lain, pengertian pernafasan. Saya, Ibu. Ya, siapa ini? Jubaida, silahkan. Kalau menurut saya pernapasan itu O2 masuk ke dalam tubuh dan CO2 yang dikeluarkan oleh tubuh. Baik, ada lagi? Tidak ada?
Slide selanjutnya. Jadi pengertian sistem pernafasan itu merupakan proses pertukaran udara yang dibutuhkan oleh tubuh. Bekerja dengan cara menyaring udara sehingga memberikan oksigen bagi tubuh. Selanjutnya, sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Terlihat PPT-nya, Ibu? Dilihat, Ibu. Kita lanjut. Sebelum kita masuk ke organ sistem pernafasan, kita harus tahu bahwa proses dasar dalam respirasi itu ada 3. Yang pertama, bernafas, di mana bernafas atau ventilasi paru-paru yaitu proses menghirup udara atau disebut dengan inhalasi, dan menghembuskan udara atau ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus. Yang kedua, respirasi eksternal merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Yang ketiga, respirasi internal merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Baik, kalau belum ada kita lanjut. Kemudian kita masuk pada susunan sistem pernafasan manusia. Kalian bisa lihat di PPT yang Ibu share screen. Dimulai dari hidung hingga paru-paru. Dibagi 2, yaitu ada secara struktural dan secara fungsional. Di mana secara struktural ini juga terbagi 2, ada bagian atas dan ada bagian bawah. Pada secara fungsional juga itu dibagi 2, ada zona penghubung yang meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Di mana zona penghubung ini berfungsi sebagai untuk menyaring atau melembabkan, menghangatkan, dan menyalurkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Zona respirasi berfungsi sebagai tempat pertukaran gas tersusun oleh alveolus. Selanjutnya kita masuk pada organ pernapasan manusia. Kita mulai dari rongga hidung. Rongga hidung adalah organ pernapasan paling luar, dilengkapi dengan rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Ada yang tahu fungsi dari rambut hidung itu apa? Saya, Ibu. Apa fungsi rambut hidung itu? Untuk menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh, Ibu. Ya, jadi fungsi rambut hidung itu untuk menyaring partikel atau debu-debu kotoran yang akan masuk pada paru-paru. Kemudian fungsi selaput lendir sebagai perangkap benda asing. Fungsi konka adalah untuk menyamankan dan menghangatkan udara. Selanjutnya, organ pada faring. Terlihat PPT-nya? Terlihat, Ibu. Baik, organ faring ini terletak di belakang rongga hidung. Dinding faring dilapisi oleh membran mukosa yang berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, sebagai ruang resonansi suara dan tempat tonsil. Ibu tanya dulu, ada yang tahu tonsil itu apa? Enggak, Ibu, enggak tahu. Yang lain?
Nggak tahu, Ibu. Jadi tonsil itu adalah penyakit amandel. Ada yang kemudian kita lanjut pada laring. Bisa dilihat PPT-nya? Halo, bisa dilihat PPT-nya Ibu? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya. Baik, kita lanjut. Laring. Laring itu terdapat epiglotis dan pita suara di dalamnya. Kalian bisa lihat gambar di PPT, di mana fungsi epiglotis ini sebagai penutup laring saat menelan makanan atau minuman. Kemudian pita suara ini bergetar saat ada udara yang melewati laring. Selanjutnya, trakea. Trakea ini penghubung laring dengan bronkus. Panjangnya sekitar 10 sampai 12 cm yang berlebar 2 cm. Dinding laring terbentuk cincin tulang rawan jadi bersilia. Selanjutnya bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Bronkus berada di dalam paru-paru. Ia masuk di dalam karena lebih sempit dari trakea. Selanjutnya bronkiolus. Nah, bronkiolus ini percabangan dari bronkus. Di ujungnya itu terdapat alveolus. Nah, sebelum kita masuk pada alveolus, kita lanjut ke paru-paru. Nah, di mana paru-paru itu ada paru-paru kanan disebut pulmodexter dan paru-paru kiri disebut pulmosinister. Oleh pleurisy limfa yang berfungsi sebagai pelindung paru-paru dan gesekan ketika kita bernafas. Kalian bisa lihat gambar yang di samping. Selanjutnya kita masuk pada yang terakhir yaitu alveolus. Nah, kalian bisa lihat dinding alveolus itu berbatasan dengan pembuluh kapiler darah. Gelembung alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas di dalam darah. Luas permukaan alveolus ini menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Ya, itulah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kemudian saya beri kesempatan kepada kalian apabila ada yang kurang dimengerti atau Ibu terlalu cepat menjelaskan, bisa diminta untuk diulangi penjelasannya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tadi tidak ada yang ingin bertanya, jadi Ibu ambil alih. Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Ada yang bisa jawab apa yang menyebabkan seseorang itu dapat mengalami cegukan? Saya, Ibu. Siapa ini? Jubaida? Ya, Yang Ibu. menyebabkan seseorang itu dapat cegukan? Yang saya tahu, salah satu penyebab seseorang cegukan itu karena makan terlalu banyak atau makannya terlalu cepat. Ya, jadi betul seseorang itu dapat mengalami cegukan karena terlalu banyak makan atau makannya terlalu banyak. Jadi ada yang tahu cara mengatasinya bagaimana? Minum air, Ibu. Ya, betul. Jadi minum air putih, terus mengambil nafas dalam-dalam. Sampai di sini belum ada yang ingin bertanya? Belum, Ibu. Belum ada? Baik, jadi teman kalian sudah menjawab pertanyaan Ibu tadi. Ibu langsung akhiri, tapi terlebih dahulu
Ibu serahkan ke kalian, siapa tahu ada yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu paparkan tadi. Saya, Bu. Ya, silahkan menyimpulkan materi yang Ibu paparkan tadi. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ini saya akan mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun materi yang kita pelajari yaitu tentang struktur dan fungsi pernapasan manusia. Adapun pengertian sistem pernapasan yakni merupakan proses pertukaran udara yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Adapun susunan sistem pernapasan manusia, ini ada dua secara struktural. Yang pertama bagian atas, yakni ada dua, hidung dan faring. Kemudian bagian bawah ada laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsional, yang pertama zona penghubung meliputi hidung, faring, faring atas, trakea, bronkus, dan bronkulus. Kemudian ada zona respirasi yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas tersusun oleh alveolus. Kemudian yang berikutnya tentang organ pernapasan manusia. Ada beberapa organ yang pada pernapasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung, ada faring, ada laring, trakea, bronkus, bronkulus, paru-paru, alveolus. Dan saya pikir cukup untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Ya, terima kasih kembali kepada Nur Alim, kesimpulannya sangat bagus. Ibu langsung ambil alih. Ada yang bisa membacakan doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Nur Alim, silahkan. Ya, baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, agar bisa mendapatkan hikmah berkah dari apa yang kita pelajari, marilah kita bersama berdoa bersama-sama. Untuk yang muslim saya bimbing ya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Amin. Terima kasih kepada Nur Alim dan juga kepada siswa-siswa yang lain. Terima kasih banyak telah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Ibu langsung keluar ya. Ya, Ibu. Terima kasih. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.